Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12-8 yang beranggotakan saya sendiri Naila Salmayasira, absen 19. Saya Nasrul Sabila Nurania, nomor absen 21. Saya Imi Cantana Kristi, nomor absen 10. Dan saya Raihana Arifiati Putri, nomor absen 24. Di sini kami akan mewawancarai narasumber kami mengenai pelanggaran hak dan kewajiban terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kami bersama narasumber kami yaitu Ibu Nita Ismawati yang berprofesi sebagai guru di SMKN 1 Tulungagung. Selain itu juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin tahu pendapat Ibu sebagai seorang guru di mana dalam satu sekolah itu kan anak muridnya sangat beragam, baik tingkah laku, agama, ras. Nah, itu bagaimana cara Ibu untuk supaya anak muridnya tetap terjaga kerukunannya dan tidak ada yang merasa tersudutkan? Oke, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus dari Mbak siapa namanya? Mbak Naila. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dulu sekilas ya. Kalau nggak salah kan pertanyaannya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang perlu kalian ketahui. Kenapa? Pertama, karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Jadi, kalau dikatakan dasar itu ibaratnya pondasi. Kalau kita mau bangun suatu rumah itu akan berdiri kokoh, perlu pondasi yang kuat. Begitu juga dengan negara kita. Negara kita itu bisa berdiri kokoh apabila pondasinya dalam hal ini Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan negara. Itu pentingnya Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila merupakan dikatakan dasar negara kita, artinya apa? Pondasi. Artinya apa? Merupakan dalam hal ini ya, alas pondasi berdiri kokohnya suatu negara. Jadi Pancasila itu harus tertanam kuat di dalam pribadi setiap warga negara Indonesia. Itu ya. Pendapat saya sebagai seorang guru pendidikan Pancasila dalam memandang nilai-nilai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam anak didik saya, peserta didik saya, yaitu misalnya saja sila pertama, sila Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyi Pancasila itu apa sih yang bisa kita lakukan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Yaitu apa? Contohnya, setiap peserta didik itu mesti mempunyai keberagaman ya. Dalam hal ini yaitu keberagaman dalam memeluk agama. Berarti di dalam anak didik peserta kita itu harus diterapkan yang namanya toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Contohnya misalnya bulan puasa. Kalau bulan puasa itu berarti kan umat muslim sebagian besar itu melakukan yang namanya ibadah puasa. Maka untuk peserta didik yang bukan beragama muslim harus menghormati. Contohnya misalnya kalau makan, misalnya nggak larang kan makan hari ini kan, maka dia harus punya rasa toleransi. Mungkin biasanya dia makan di kelas, berarti dia mungkin harus mencari tempat di mana tidak dekat umum sehingga tidak mengganggu teman-temannya yang melakukan ibadah puasa. Itu sila pertama. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan di sekolah dengan berbagai beragam? Yaitu banyak sekali contohnya. Kemanusiaan artinya apa? Memanusiakan manusia, ya kan? Berarti kita harus menghargai, menghormati kodratnya manusia. Contoh sekarang yang lagi ramai apa? Dilarang membuli teman. Itu sangat bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, status sosialnya, ya kan, fisiknya, itu yang perlu kita perhatikan. Kita ibaratnya harus menjunjung tinggi yang namanya nilai kemanusiaan, gotong royong, saling tolong menolong, tenggang rasa. Itu dalam kehidupan di sekolah contoh. Dalam kehidupan masyarakat, tadi saya belum ngasih tahu, lupa ya, yang sila pertama tadi oke, sekarang yang dalam kehidupan masyarakat. Contoh sila pertama, misalnya kita itu dalam kehidupan bermasyarakat, kita bertetangga itu kan banyak sekali ragamnya orang ya. Ada yang memeluk agama Islam, sama juga kita harus saling toleransi terhadap antar umat beragama. Contohnya tadi misalnya saat berpuasa itu aktivitas umat Islam itu lebih ada tadarus, ya kan, di musola itu menggunakan pengeras suara, ada yang membangunkan sahur, mungkin masih nyenyak tidur. Bagi orang umat yang beragama Islam mungkin sangat mengganggu, berarti kita harus menghargai. Dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya sila kemanusiaan yang beradab, sama juga kita dalam hidup bertetangga harus rukun tanpa membeda-bedakan status sosial. Sekarang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan di sekolah? Ini yang harus kalian ketahui ya. Persatuan Indonesia, yang namanya Indonesia itu merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke tanpa membedakan yang namanya apa? Sara, suku, ras, dan agama. Ya, itu ya. Karena Indonesia itu negara yang majemuk. Dari majemuk ini merupakan kelebihan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita itu mempunyai kelebihan karena kita itu kaya raya, kaya akan adat istiadat, kaya akan agama, kaya akan apalagi tradisi, ya kan? Nah, dari perbedaan ini jangan sampai menimbulkan perpecahan. Itu merupakan apa ya? Merupakan peluang terbesar bagi bangsa Indonesia untuk gampang dipecah belah. Nah, diadu domba. Makanya harus ditanamkan yang namanya apa? Pancasila, bahwa kita itu merupakan satu kesatuan bangsa yang tidak bisa dipecah belah. Itu ya. Jadi keragaman bangsa Indonesia ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya kita mudah diadu domba kalau dalam diri kita tidak ditanamkan yang namanya nilai persatuan. Tapi itu merupakan suatu kelebihan karena kita berbeda dengan negara lain. Kita itu kaya akan tradisi, suku, bahasa, dan agama. Contoh penerapannya dalam kehidupan di sekolah berarti apa? Kita dalam bersama-sama juga, kita dalam berteman tidak memandang yang namanya ras. Ya kan, kamu bukan suku Jawa terus gak mau berteman, kamu bukan suku, kamu orang Madura, ya kan? Jadi semuanya itu kita anggap teman. Justru perbedaan itu akan membuat kita kaya akan pertemanan kita, ya kan? Oh, ternyata saya berteman dengan suku misalnya saja suku Batak. Ternyata Batak itu orangnya baik loh ya. Bukan orangnya yang keras yang seperti itu, enggak, orangnya baik. Suku Madura, ternyata orang Madura itu baik-baik. Kalau sudah baik itu kayak saudara kita, melebihi saudara kita. Ya. Jadi itu yang harus perlu kita tanamkan. Ya. Dalam kehidupan masyarakat sama juga. Ibaratnya kan masyarakat itu lebih luas dari sekolah, ya kan? Sama. Dalam kehidupan masyarakat kita bertetangga ini satu RT saja mungkin kita bisa berbagai suku. Contohnya di tempat tinggal tante ini ya, Ibu Nita ini ya, pojok sendiri itu orang dari Papua. Ya, ada itu orang dari Papua. Nah, kita bertetangga juga harus saling menghormati tanpa melihat dia datang dari suku mana. Tuh, gitu ya. Jadi yang terpenting itu ya Pak, di dalam diri kita disadari bahwa kita merupakan satu kesatuan negara Indonesia. Tuh. Bukan
ras Jawa berdiri sendiri, suku Jawa berdiri sendiri, suku Madura berdiri sendiri, tidak. Tuh. Terus penerapan sila keempat yaitu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya di sila keempat yaitu musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain. Tuh. Contohnya apa? Dalam kehidupan sekolah. Kalian mungkin dalam contoh kecil musyawarah mufakat di lingkungan kelas. Ya kan? Pemilihan ketua kelas, pemilihan wakil kelas, pengurus kelas istilahnya ya. Itu kan berarti melalui musyawarah mufakat di lingkungan kelas. Misalnya si A jagokan siapa? Misalnya si A punya jago sendiri, si Bani misalnya. Si B punya jago sendiri, yaitu siapa? Misalnya si Bagas. Nah, ini misalnya kan dibuat yang namanya musyawarah mufakat dalam pemilihan itu bisa melalui pungutan suara atau bisa melalui voting. Apapun keputusan dari hasil itu harus kita hargai. Misalnya jagoan kita kalah, ya kita harus lapang dada menerima hasil keputusan dan melaksanakan. Bukan karena jagoan kita kalah akhirnya kita merasa sakit hati terus tidak mau menerima keputusan, itu yang salah. Ya, kita menghargai hasil musyawarah mufakat, kita menghargai pendapat teman. Itu salah satu penerapan sila keempat dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat sama juga, misalnya pemilihan RT atau pemilihan RW, ya kan? Itu harus dilakukan dengan secara musyawarah mufakat, bisa melalui voting atau bisa melalui pemungutan suara. Apapun hasilnya kita harus menghargai, kita harus melaksanakan dengan lapang dada dan ikhlas. Itu ya. Sedangkan sila yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berisi tentang keadilan. Dalam arti keadilan itu bukan dipandang dari segi hukum saja, yang namanya ini ya. Keadilan dalam hal ini yaitu apa? Misalnya contohnya di lingkungan sekolah, keadilan yaitu misalnya bersikap adil sama teman tanpa membeda-bedakan. Apa yang disebut dengan adil itu? Adil yaitu memberikan apa yang menjadi haknya. Itu adil. Misalnya apa? Contohnya di dalam lingkungan kelas, di lingkungan kelas terkecil ya, di sekolah itu lingkungan kelas. Kalian yang mungkin kan banyak interaksi di lingkungan kelas. Misalnya apa? Kalau misalnya si A itu punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah mufakat, entah dia itu anak yang mempunyai keterbatasan, ya, atau anak yang tidak menonjol lah di lingkungan kelas, tetap kita kasih porsi yang sama untuk mengeluarkan pendapatnya. Jangan terus waktunya karena dianggap dia mempunyai istilahnya tidak punya kemampuan yang lebih, waktu dia mengeluarkan pendapat, pendapat yang Tuhan itu tidak boleh. Karena keadilan itu bukan berarti dalam bidang hukum aja, ya, memberikan hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Sama di lingkungan masyarakat juga seperti setiap orang mempunyai hak untuk mengeluarkan itu aja mungkin pemaparan dari Bu Mita bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah maupun dalam kehidupan. Jadi kan saya sebagai guru dan juga sebagai warga masyarakat, Ibu Mita juga sebagai ibu rumah tangga. Ya. Jadi penerapan sila Pancasila apa aja yang udah diimplementasikan atau Ibu lakukan di lingkungan keluarga? Di lingkungan keluarga, oke. Lingkungan keluarga itu lingkungan paling kecil. Habis keluarga, sekolah, terus apa lagi? Masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sama. Di lingkungan keluarga, Bu Mita juga berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dalam bukan Bu Mita kasih contoh secara global aja ya, bukan persila ya. Misalnya saja Bu Mita menghargai pendapat anak Bu Mita. Ya, misalnya Bu Mita membuat kesepakatan dengan anak Bu Mita, misalnya
Contoh, pulang sekolah harus langsung pulang. Misalnya Bu Nita bilang gitu, tidak boleh mampir kemana-mana. Iya, sepakat seperti itu. Bu Nita harus mendengarkan pendapat dari anak Bu Nita. Misalnya anak Bu Nita tidak setuju, karena saya pulang sekolah itu ada kepentingan, biasanya sama teman untuk diskusi masalah tugas ini. Jadi kalau disuruh pulang sekolah, saya kurang setuju. Nah, itu Bu Nita wajib menghargai dan dengan sehingga bagaimana harus ada titik temu, ya. Bagaimana Bu Nita melaksanakan yang namanya tata tertib, karena di lingkungan keluarga sendiri juga ada yang namanya aturan dan tata tertib. Bagaimana? Jadi anak itu nggak seenaknya sendiri pulang sekolah jam berapa, tidak, harus ada tata tertib juga. Bagaimana tata tertib itu terlaksana dan bagaimana Bu Nita menghargai anak ini mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dia bisa mencurahkan apa yang menjadi keinginannya, gitu, ya. Itu saja dalam kehidupan keluarga. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut sudut pandang Bu Nita, Ya. seberapa penting penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Oke, seberapa penting penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Karena apa? Seperti Bu Nita katakan dari awal tadi ya, Pancasila itu merupakan dasar negara. Yang dikatakan dasar itu berarti pondasi. Rumah bisa berdiri kokoh apabila pondasinya kuat. Begitu juga dengan negara. Negara itu akan berdiri kokoh apabila pondasinya kuat. Pondasinya dalam hal ini apa? Pancasila. Maka diharapkan nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam diri pribadi setiap warga negara Indonesia. Kalau nilai-nilai Pancasila itu tertanam dalam diri pribadi setiap bangsa Indonesia dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka negara kita akan berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah diadu domba. Contoh konkret, kita sekarang memasuki yang namanya era digitalisasi, era informasi, ya kan? Perkembangan teknologi sangat cepat, informasi begitu cepat, ya kan? Kalau di dalam diri pribadi kalian ini sebagai siswa generasi muda tertanam yang namanya nilai-nilai Pancasila, tidak akan mudah tergoyahkan dengan berita-berita hoax, berita-berita yang mengadu domba namanya persatuan dan kesatuan bangsa, ya kan? Itu penting sekali. Kalau dibilang seberapa penting? Penting sekali. Nilai-nilai itu Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah mufakat, nilai keadilan tertanam dalam diri pribadi setiap siswa. Juga terutama setiap warga negara Indonesia. Terima kasih dengan Ibu Nita sudah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oh tidak. Sama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.